Selamat berjumpa kembali di channel Nursam Podcast. Kali ini mari kita berkenalan dengan pasangan suami istri hebat, yakni Mas Agung Muhammad Hikmah dan Mbak Ira. Namun sebelum lanjut, saya mengajak pemirsa untuk subscribe channel ini ya. Bagi yang subscribe, dimudahkan rezeki dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat mengalami titik nadir dalam menjalankan pabrik tahunya yang berlokasi di Cihanjuang, Bandung. Namun Mas Agung dan Mbak Ira malahan introspeksi diri. Kira-kira apa nih yang salah dalam menjalankan usaha pabrik tahu ini? Dari proses perenungan dan introspeksi, akhirnya ditemukan jawaban bahwa perlu hijrah dalam pola manajemen bisnis maupun gaya hidup, dan pilihan dari hijrah tersebut, segala sesuatu harus dijalankan dengan hati yang ikhlas atau penerapan manajemen ikhlas. Akhirnya lambat laun bisnis kembali stabil dan bertumbuh dari omset 1 juta sampai sekarang sudah mencapai rata-rata 6 juta per hari. Mas Agungnya juga membuka diri kepada pemirsa untuk berkolaborasi, baik membangun pabrik tahu ataupun jika ada peluang usaha lainnya. Tonton videonya sampai habis ya pemirsa. Mana tahu berjodoh, bisa berkolaborasi, membangun bisnis dengan pasangan suami istri hebat ini. Channel Nursam Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk bertukar pengalaman hidup yang mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi atau saling mengisi ya antara pemirsa, dan juga mungkin nanti bisa jadi timbal balik untuk saya juga bisa memberikan masukan di komen yang di bawahnya. Usaha saya, alhamdulillah, ini adalah usaha dari orang tua nenek. Nah, jadi saya dari kecil itu memang tinggal sama nenek, terus nenek itu mempunyai usaha tahu. Nah, kemudian saya karena dari kecil itu saya sudah berkecimpung gitu, melihat tiap hari dunia pembuatan proses tahu gitu. Nah, ketika saya lulus kuliah, sekolah, nah saya mencoba untuk usaha sendiri. Jadi saya itu istilahnya ngontrak di tempat usahanya nenek. Nah, dari situ saya mulai beranjak gitu ya. Dari kecil, ya alhamdulillah semakin bertambah gitu ya. Bertambah dari produksinya walaupun masih belum maksimal gitu. Nah, awal mula saya itu ngontrak tidak di sini, tapi di lokasi yang lain gitu. Nah, setelah sekian tahun saya menekuni usaha di dunia tahu ini, ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membuat pabrik sendiri. Nah, jadi di sini ya alhamdulillah nanti mungkin pemirsa juga bisa melihat. Menemukan uang itu ketika saya kuliah wirausaha ini saya tidak langsung terjun ke tahu, tapi awal mulanya saya coba jual minyak tanah gitu. Dari situ saya jualan gas. Nah, kalau jualan gas itu saya sambil usaha tahu juga. Titik terendah itu
kembali lagi dari nol. Nah, titik terendah ini bisa jadi momen apa ya istilahnya tuh tadi bisa jadi hijrah gitu kan. Ekonomi ada dari bidang apa spiritual juga ya gitu. Ini yang membuat saya ini mencoba untuk bangkit dan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya selalu belajar terus karena saya merasa saya saat ini tuh masih belum maksimal gitu, masih tetap membutuhkan ilmu. Jadi di saat titik terendah itu kita seperti kehilangan semuanya gitu ya. Tapi memang waktu itu banyak dorongan dari teman-teman, dari keluarga, dan terutama itu akhirnya kita tuh sadar bahwa tidak ada yang bisa memegang kita selain Allah gitu. Jadi akhirnya hanya memasrahkan gitu ya, memasrahkan takdir kita kepada Allah. Dan ternyata dengan kita berulang, saya dengan suami mencoba mencari apa kesalahan kita, kemudian kita mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah gitu dan anak-anak kita. Mungkin di sini bukan langsung naik gitu ya, tapi mungkin dalam hati kita ada perasaan ikhlas. Nah itu yang membuat kami jadi lebih menghadapi semuanya itu dengan lebih tenang, lebih ikhlas, dan yakin bahwa ini cobaan gitu ya Allah berikan pada kita. Saat ini status saya itu menikah dengan mempunyai 3 orang putri. Saya dulu kuliah di Unpad. Saya ngambil atau kuliah di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan usaha tahu yang sekarang, saya memang masih ada kaitannya lah. Apalagi istri saya dari teknologi pangan Unpad juga gitu. Jadi dua-duanya memang mudah-mudahan bisa saling mendukung gitu, dari segi keilmuan. Kemudian sebelum saya menikah, ketika saya masih kuliah, saya sempat bekerja juga. Kemudian setelah kuliah saya coba untuk berusaha untuk usaha wirausaha, mulai dari kecil-kecilan, mulai dari jualannya tanah, kemudian gas, kemudian merintis juga usaha tahu. Nah, usaha tahu ini saya awali dengan saya mengontrak di pabrik punya nenek saya gitu, bersama juga dengan pengrajin tahu yang lain. Jadi di tempat nenek itu ada beberapa pengrajin tahu lah. Nah, yang lainnya itu sudah banyak ya, sudah produksinya sudah besar. Sedangkan saya mulai merintis, awal saya masih ingat sekitar 30 kilo kedelai lah saya coba gitu. 30 kilo kedelai saya coba produksi, kemudian saya bawa ke pasar untuk dijual. Rezeki sebelum menikah dan dibandingkan dengan menikah, alhamdulillah sangat jauh. Sebelum menikah, kemudian sudah menikah, kemudian sudah punya anak, apabila saya menghitung itu semakin besar atau semakin banyak tanggungan yang saya tanggung, itu rezeki itu semakin bertambah. Mungkin memang Allah memberikan atau menitipkan kepada saya ya, untuk dikasihkan kepada istri, kepada anak gitu, atau kepada orang lain. Makanya saya banyak ustadz atau sesepuh gitu yang bilang, jangan takut akan rezeki. Ketika kamu mengeluarkan, insya Allah akan menggantikan yang berlipat. Usaha itu banyak sukanya kali ya. Sukanya ya waktu-waktunya kita bisa atur-atur deh. Mungkin kalau orang-orang harus dari pagi sudah siap-siap bekerja gitu ya, dari pagi pulangnya bisa malam. Kalau usaha sama sebenarnya, tapi kita bisa atur waktu. Nah itu yang lebih fleksibel, lebih seperti itu.
Dari sisi yang lain juga kita lebih dengan keluarga juga alhamdulillah gitu ya, sampai saat ini saya dengan suami dan anak-anak masih bisa pergi berbarengan gitu. Namanya usaha, kita ketika suka deg-degan itu ini mungkin termasuk apa ya, bahagia atau suka deg-degan dan ketika menjelang THR. Kita mudah-mudahan tahun ini bisa tetap memberikan yang terbaik gitu untuk karyawan. Nah, jadi kalau yang namanya usaha itu betul sekali manajemen finansialnya gitu ya, financial management, manajemen keuangannya itu benar-benar harus diatur. Menganggap bahwa uang itu adalah milik punyanya owner gitu ya, tapi ternyata bukan gitu. Kalau ada keuntungan segala macam itu kita harus bisa memilah-milah, kita harus tahu bagaimana cara memanage keuangannya yang baik agar kita tetap berjalan, tetap bisa tadi memberikan yang untuk karyawan, gaji tidak boleh tertunda. Nama saya Agung Muhammad Hikmah, saya lahir di Bandung, umur saya sekarang 38 tahun. Kecil saya sebagian besar di Cianjuang Cimahi ya. Saya Cianjuang Cimahi, jadi ketika SD saya ada di sini di Cianjuang, SD, SMP, SMA sampai saya kuliah. Saya memang tinggal di daerah Cianjuang Cimahi. Nah, sampai saya lulus kuliah. Ya alhamdulillah dari kuliah, aplikasi yang saya dapat dari kuliah mungkin hanya sebagian kecil yang saya aplikasikan di dunia saat ini gitu. Karena yang sebagian besar itu adalah pengalaman hidup, sharing-sharing dari orang-orang. Tapi kalau ketika zaman dulu sekolah itu masih ya itu tadi yang saya bilang, cita-cita yang masih umum. Salah satunya saya mengelola sekolah juga, yang minta doanya dari pemirsa juga, mudah-mudahan sekolah ini bisa menjadikan sekolah yang bagus. Aset-aset atau pencapaian yang telah saya miliki dari awal, yaitu kalau misalnya berupa aset tetap, ada beberapa petak tanah juga, ada petak tanah. Kemudian dulu saya ada punya beberapa kendaraan juga, tapi ya tadi ada saatnya titik tertentu yang dulu itu mungkin bunyinya beda. Ya jadi kalau dulu kan saya mendapatkannya tidak nyicil gitu ya. Nyicil. Kalau sekarang alhamdulillah cash semuanya. Mudah-mudahan saya bisa tetap istiqomah untuk selalu mendapatkan barang dengan cash. Program atau rencana saya ke depannya, saya juga sekalian nih meminta sama pemirsa atau penonton channel ibu ini, apabila ada yang ingin bekerja sama, ingin sebagai membuka sebagai agen, mangga dipersilahkan. Ya insya Allah semua jenis tahu bisa. Jadi mau sekitaran Bandung silahkan, karena saya lokasinya ada di Kabupaten Bandung Barat ya, sekitaran Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung itu siap. Oh ya, bisa juga nanti pemirsa menghubungi langsung saya di handphone, bisa lewat WA di 0896 350 70.000, kosongnya 4 kali. Itu silahkan. Mau dari luar kota juga silahkan. Kita bisa saling sharing ya. Tidak hanya di usaha tahu, apakah misalnya di penonton juga ada usaha apa, yang mungkin kita bisa saling bertukar pengalaman lah. Mudah-mudahan bisa saling saling bersinergi. Semoga pemirsa semua bisa mengambil kisah hidup ini dari yang ambil positifnya gitu ya. Salam cahaya.